Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dedeh Kurniasari MAG selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih yang telah memberikan tugas kuliah online mengenai kaidah-kaidah fikih kepada kelompok kami. Dan tak lupa juga kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Dimas Krismayadi, yang kedua ada Egy Ramadhani Juanda, dan yang ketiga ada Fauzi Rizky. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi bab 6 dalam buku ilmu fikih karangan Prof. Zazuli mengenai kaidah-kaidah fikih. Yang mana dalam pembahasan kali ini terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama mengenai manfaat kaidah fikih dan yang kedua mengenai kaidah-kaidah fikih. Hai, di sini saya akan mempresentasikan mengenai manfaat kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih atau yang disebut juga dengan kaidah fikih ini adalah bagian penting di dalam ilmu fikih. Kepentingannya tersebut memiliki 4 poin. Yang pertama adalah dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih, kita akan mengetahui prinsip-prinsip ilmu fikih. Sebab kaidah-kaidah fikih tersebut berkaitan erat dengan materi fikih yang banyak sekali jumlahnya. Dengan kaidah fikih ini, kita akan mengetahui benang merah yang mewarnai fikih dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Kemudian yang kedua ada dengan memperhatikan kaidah-kaidah fikih, kita akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, yaitu dengan memasukkannya atau menggolongkannya ke dalam salah satu kaidah fikih yang ada. Yang ketiga ada dengan kaidah fikih akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan juga adat yang berlainan. Yang keempat ada meskipun kaidah-kaidah fikih itu merupakan teori-teori fikih yang diciptakan oleh para ulama, tetapi kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan aslinya berasal dari dalil kauli yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat dari asal penggunaannya, kaidah fikih ini sebenarnya sudah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah juga, meskipun dengan cara yang Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah fikih. Dalam kaidah fikih banyak sekali kaidah-kaidah. Namun yang penting diketahui ada 5 kaidah. Yang pertama al-umuru maqasidiha, yang artinya setiap perkara itu menurut maksudnya. Dalam fikih jinayah diberikan contoh dan dijelaskan. Ada perbuatan yang disengaja dan tidak disengaja dalam pembunuhan, pemukulan atau penganiayaan, dan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat, sedangkan yang tidak disengaja yang dilakukan tidak dengan niat. Dalam fikih muamalah disebutkan lagi setiap akad yang diucapkan dengan kata-kata kinayah atau kiasan, maka keabsahannya dikembalikan kepada niat, yaitu apa yang dimaksud atau diniatkan oleh si pelaku tersebut. Nah, di sini diberikan contoh seperti diucapkan dengan tegas yang tadi, yang kata kiasan diucapkan dengan tegas. Seperti saya pinjamkan barang ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian. Nah, maksud dan tujuan orang yang meminjamkan itu adalah sewa, menyewa atau menyewakan barang tersebut, bukan hanya sekedar meminjamkan. Nah, oleh karena itu timbul kaidah lain yang berbunyi yang dipegangi di dalam akad adalah maksud dan pengertiannya, bukan ucapan dan bentuk perkataannya. Kaidah fikih yang pertama ini mempunyai dasar dari hadis Umar yang berbunyi segala amal perbuatan itu semata-mata menurut niatnya, dan bagi setiap manusia itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dan kaidah yang kedua yaitu al-yakin la yuzalu bisyakki, artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Contohnya, apabila seseorang yakin telah berwudu, kemudian sesudah lama datang keraguan apakah sudah batal atau belum wudunya, maka ia tetap dalam keadaan suci.
Kemudian di bidang muamalahnya, apabila ada bukti kwitansi seseorang berutang kemudian timbul perselisihan tentang sudah bayar menurut yang berutang dan belum bayar menurut yang mengutangkan, maka yang dipegang perkataan yang mengutangkan, sebab yang meyakinkannya utang dengan bukti tadi. Nah, di sini dilihat dari yang meyakinkannya. Jadi bisa jadi seperti, nah di sini ada dijelaskan tentang di bidang jinayah. Jika kita menuntut seseorang atas dugaan pembunuhan, tetapi kita tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat, nah di sanalah kita tidak meyakinkan di hadapan hakim, meskipun sekalipun itu kita benar, tetapi bukti kita tidak meyakinkan, maka yang dipilih oleh hakim adalah orang yang dituduh oleh kita. Dan kaidah ini didasarkan kepada hadis Abdullah bin Zaid yang berbunyi, dikemukakan kepada Rasulullah tentang seorang laki-laki yang selalu merasa berhadas dalam sholatnya. Nabi menerangkan, janganlah orang tersebut keluar dari sholatnya sampai dia mendengar suara kentutnya atau mencium baunya. Yang ketiga, kaidah, yaitu kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kesukaran atau kata kesukaran. Kata kesukaran itu yaitu keadaan sulit atau ketika kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Contohnya seperti dalam batal berpuasa apabila bepergian, adanya aturan jama dan qashar dalam sholat, adanya aturan sholat bagi yang sakit dan lain sebagainya. Nah, di sana sudah sangat jelas bahwa ketika kita tidak bisa melakukan secara normal atau semestinya yang seperti biasa, tetapi kita masih bisa melakukannya dengan cara yang lain yang telah ditentukan. Karena sudah jelas tadi disebutkan bahwa kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang keempat adalah kaidah ad-dararu yuzalu, artinya kemudaratan itu harus dihilangkan. Kaidah ini mengharuskan menghilangkan kemudaratan serta pengaruh dari kemudaratan tersebut. Contoh seperti makan barang haram karena terpaksa. Nah, di sini sudah sangat jelas. Seperti ketika kita berada di suatu hutan dan kita sudah tidak mempunyai stok makanan lagi dan kita terpaksa memakan misalnya daging-daging yang diharamkan seperti daging babi ataupun daging ular. Dan di sini ada beberapa aturannya gitu, tidak boleh. Jadi meskipun kita dibolehkan memakan daging yang diharamkan tersebut, tetapi tidak boleh sebanyak mungkin gitu, hanya sekedar makan saja, tidak boleh banyak-banyak gitu. Nah, di sini juga disebutkan mengenai syarat-syaratnya. Syarat-syarat penting yang harus diperhatikan agar tidak melampaui batas dalam menerapkan kaidah ini adalah: 1. Kemudaratan itu benar-benar terjadi, bukan diperkirakan akan terjadi. Nah, di sini itu kemudaratan itu benar-benar terjadi. Jadi misalnya kita di hutan itu dan stok makanan kita habis, nah itu benar-benar terjadi, bukan rekayasa atau apa gitu. Yang kedua,
Dalam keadaan darurat, yang dibolehkan itu hanya sekedarnya saja. Yang ketiga, kemadharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemadharatan lain yang sama tingkatannya. Kaidah yang selanjutnya, artinya adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum. Misalnya seperti menentukan waktu terpendek atau terpanjang dari haid perempuan, menentukan cacatnya barang yang diperjualbelikan, hakim yang tidak boleh menerima hadiah kecuali dari orang yang telah biasa memberikan hadiah kepadanya. Nah, maksud di sini adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum dan perbuatan yang telah ada yang wajar, yang tidak melanggar syariat agama, yang bisa dijadikan hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan kaidah-kaidah fikih. Bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah dan dengan menempuh prosedur baku usul fikih, maka akan lahirlah fikih. Melalui penalaran deduktif, maka lahirlah berbagai bidang dan cabang fikih akan sangat banyak dan beragam. Sebagian ulama meneliti ragam dan jumlah fikih tersebut, dan melalui penalaran yang bersifat induktif, berusaha menarik mainstreamnya. Produk penalaran ini melahirkan apa yang dikenal sebagai kaidah-kaidah fikih. Selanjutnya, kaidah-kaidah fikih tadi dikonfirmasikan dengan semangat, dalil quli, dan muqasid al-syariah yang termasuk di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber Islam yang pokok. Lebih dari itu, ulama-ulama tersebut mencoba untuk mengkritisi kaidah-kaidah fikih tersebut. Pada umumnya, kritik tersebut berupa pengujian atas kesohihan rasional dan empiris kaidah-kaidah fikih. Hasil pengujian tersebut melahirkan kaidah fikih yang mapan, karena jangkauannya menyentuh semua perilaku manusia dimanapun dan keseluruhan waktu. Dalam kapasitas sebagai kaidah yang mapan, kaidah-kaidah inklusif tersebut bersama-sama dengan usul fikih menjadi metodologi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.